ini sudah menjadi saat yang tepat untuk pemerintah menetapkan KLB? Buat apa menyatakan KLB? Ya kan? KLB itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan 1501 itu adalah penyakit yang potensial mewabah. Yang disebut wabah adalah peningkatan penyakit penular. Dan juga kita ketahui bahwa gagal ginjal akut ini adalah bukan penyakit penular. Sekarang sudah diketahui, tidak misterius lagi, adalah keracunan dari sirup obat yang di dalamnya mengandung etilen glikol. Dan begitu ada larangan untuk tidak mengkonsumsi dan juga diberikan obat penawar, jadi bukan obat gagal ginjal ya, tapi penawar dari keracunan etilen glikol, kasusnya menurun dan tingkat kematiannya sebagian bisa dicegah. Oke, baik Pak Pandu. Andai Anda mengatakan dan mengaitkan pada regulasi yang mana juga KLB ini sebetulnya identik dengan penyakit menular. Tapi andai kita kaitkan juga dengan vaskes ataupun yang ada di sana terkait tenaga kesehatan, apabila banyak yang menerangkan begitu apabila tidak ditetapkan KLB, nantinya juga untuk masyarakat yang mungkin jauh dari fasilitas kesehatan akan sulit untuk terdeteksi dan juga tertangani. Bagaimana menurut Anda? Tidak demikian ya. Jadi setiap kasus itu langsung ditangani dengan cepat, ya dilakukan investigasi kira-kira sebabnya apa, apakah terkait sama infeksi COVID atau terkait sama adanya penyakit infeksi, dan kemudian juga yang paling bisa dipahami adalah kemungkinan adanya zat toksisitas yang diminum oleh anak-anak tadi. Jadi respon yang paling penting. Responnya lebih hebat daripada respon KLB. Jadi dan cepat ditanggulangi dan semua dilakukan gratis dan tidak ada komponen pembiayaan, baik pemeriksaan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya masalah ini bukan masalahnya hanya Kementerian Kesehatan, karena begitu kita mengidentifikasi tentang masalah keracunan dari sirup obat yang beredar di masyarakat, itu jadi masalahnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik. Saya akan ke Bu Neti. Bu Neti, ini di mana kalau kita melihat begitu ya terkait respon yang mana harus cepat juga yang ada terkait ataupun pasien yang mengenai gagal ginjal akut ini, Anda melihatnya di lapangan sendiri ataupun di masyarakat, kita ambil skup terkecil saja mungkin dari dapil Anda, apakah melihat pemerintah responnya juga cukup baik atas hal ini, Bu Neti? Iya, terima kasih. Tentu saja ketika kita bicara gangguan ginjal akut yang terjadi pada anak-anak di Indonesia ini, yang pertama saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan turut berbela-sungkawa kepada orang tua yang kehilangan putra-putrinya. Dan saya atas nama pribadi betul-betul berempati ya pada setiap keluarga yang kehilangan anaknya. Yang kedua, terkait dengan situasi yang tiba-tiba menurut saya sangat mengagetkan masyarakat karena fatality rate-nya atau angka kematiannya melonjak tajam begitu ya, sangat besar, lebih dari 50%. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang status kejadian luar biasa, memang filosofinya itu berangkat dari bahwa kejadian ini memerlukan satu komitmen begitu ya, satu political will dari pemerintah bahwa mulai dari penjaringannya, kemudian juga penanganannya, termasuk kita berharap langkah investigatifnya dan konsekuensi dari pembiayaannya, ini betul-betul bisa dipastikan semuanya tertangani dengan baik, begitu. Jadi kalau kemudian kita bicara seperti apa kecepatannya, saya harus katakan tentu setiap daerah punya kemampuan yang berbeda satu sama lain ya, termasuk ketika kita bicara gangguan ginjal akut ini sudah pada fase akhir ya, ini mungkin harus mendengarkan penjelasan dokter atau ahli kesehatan. Tapi yang jelas pastinya berbeda begitu ya, perlu intensive care begitu, perlu waktu yang panjang kalau kemudian tidak kemudian tercegah atau tertangani sejak dini dengan antidotum yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk pasien.
Nah, ini yang menurut saya perlu perlu di apa namanya, perlu dicermati dan perlu dikritisi begitu ya. Sehingga hari ini masyarakat yang sebahagian besarnya terkaget-kaget dan sebagiannya juga indeks literasi terhadap kesehatan masih sangat rendah, Baik. itu betul-betul bisa mendapatkan informasi yang utuh dan haknya sebagai masyarakat juga dipenuhi begitu. Oke, baik.